kita juga tidak bisa menafikan bahwa dalam konteks sosial dan konteks budaya di Indonesia, hubungan pekerja rumah tangga unik di sini. Ada yang memang betul-betul hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, ada yang hubungannya berdasarkan tanda kutip kekerabatan, ada juga hubungan yang kemudian akhirnya menjadi tanda kutip lagi semacam charity. Saya tidak mengatakan ketidakjelasan, tetapi keunikan yang terjadi ini menimbulkan banyak juga implikasi dan masalah-masalah yang kemudian berdampak kepada kondisi dari para pekerja itu sendiri. Tapi catatan yang memang harus kita sadari adalah bahwa makin lama kita menunda atau makin lama kemudian pembahasan ini tidak diselesaikan, maka sesungguhnya yang paling dasar adalah kita mengabaikan hak asasi manusia. Nah, kalau kita lihat secara sosiologis, gitu ya, mengutip Robertus Robert, seorang sosiolog Universitas Negeri Jakarta, seorang pekerja rumah tangga itu memiliki dua fungsi yang luar biasa. Fungsi pertama, membantu dan mendukung proses reproduksi sosial dalam rumah tangga. Ini suatu hal yang vital dan strategis. Yang kedua adalah membantu dan mendukung keberlangsungan ekonomi, perawatan di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi Robert meletakkan tidak ada seorang pemberi kerja yang berhasil tanpa ada supporting yang luar biasa dari pekerja rumah tangga. Karena apa? Di sana terjadi substitusi kerja, mereka bisa mencapai karirnya karena mereka bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang domestik di dalam rumah tangganya. Committed atau berkomitmen pada amanat Pancasila itu, dan juga committed atau setia pada konstitusi yang mengatakan bahwa orang-orang miskin dan terlantar itu dirawat oleh negara. Nah, ini yang terus membuat Komnas Perempuan merasa bahwa ini jalan yang harus kita lalui. Sekecil apapun yang kita bela, number atau angka kelompok yang kita bela itu adalah manusia-manusia yang harus kita terus perhatikan. Dan kalau bahasanya Bappenas kan SDGs itu no one left behind. Bisa dibayangkan bagaimana situasi PRT dalam masa pandemi ini karena mereka tidak tersentuh dalam program bantuan pemerintah, mereka mengalami krisis karena mereka sebagian di PHK, sebagian potong upahnya, tapi mereka tidak tersentuh pada program itu. Jadi kan teman-teman PRT ini mengalami krisis pangan dan juga krisis papan karena mayoritas adalah urban yang mereka ngontrak, ya. Dan kalau kita mau bicara ekonomi, mau SDGs, mau keadilan sosial, mau memajukan kesejahteraan umum, itu nonsen tanpa PRT. Dan itu jumlahnya cukup besar. Artinya bahwa kebijakan negara masih sangat eksklusif, memarginalkan pekerja rumah tangga sebagai warga negara dan sebagai pekerja rumah tangga. Apakah mereka bekerja untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak saya, memasak, mengantar anak sekolah, dan seterusnya. Dan kalau melihat kelompok pekerja, katakanlah kelas menengah di Indonesia, seperti saya ini jumlahnya puluhan juta, maka betapa besarnya kontribusi dan produktivitas yang disumbang oleh kelompok PRT ini untuk perekonomian nasional, produktivitas nasional, dan perbaikan indeks manusia Indonesia sampai saat ini. Jadi bahwa kita sebagai sebuah bangsa menunda sampai 16-20 tahun pembentukan sebuah keputusan hukum yang berlandaskan konstitusi untuk melindungi orang-orang yang punya kontribusi begitu besar bagi perbaikan hidup kita sebagai satu bangsa, itu hal yang mungkin bisa dibilang sebuah catatan yang sangat buruk, ya. Tetapi yang saya kira yang cukup penting bahwa memang undang-undang PRT ini penting segera untuk ditetapkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada aspek-aspek yang cukup fundamental yang harus
dilakukan oleh negara dalam rangka pelindungan terhadap hak-hak warga negara kepada siapapun. Meskipun kalau kita melihat proporsi jumlah pekerja rumah tangga ya hanya 5 juta, tetapi kan dalam konteks merumuskan regulasi tidak boleh meletakkan sandaran berpikir kepada jumlah yang menjadi kewajiban negara untuk memberikan pelindungan terhadap hak-hak fundamental yang diatur di dalam sebuah konstitusi. Kelas majikan berhadapan dengan kelas proletar yang disebut sebagai pekerja rumah tangga. Tapi tidakkah aneh bila Anda hidup bersama proletar itu ya, puluhan jam bertahun-tahun di rumah Anda dan Anda tidak menganggapnya sebagai bagian dari kemanusiaan Anda? Buat saya itu aneh. Ada orang hidup bersama kita, namanya pekerja rumah tangga. Kita belum bangun, dia sudah bangun. Kita belum tidur, kita sudah tidur, dia belum tidur. Tapi kita tidak merasakannya secara kebatinan bahwa dia adalah bagian dari kemanusiaan kita. Buat saya itu aneh benar gitu. Aneh. Wong yang namanya dogi aja bagian dari sebuah rumah tangga, dipelihara dengan baik, dihidupi dengan baik, dibawa ke dokter. Aneh. Jadi adalah perkara besar ketika kita menerjemahkan kemanusiaan secara konseptual, tetapi dia tercerabut dari kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di bawah atap rumah kita, bersama kita. Ini buat saya sih, ini soal besar untuk 575 anggota DPR itu.